Oke, selamat datang di mata kuliah Telaah dan Desain Pembelajaran Matematika. Ini pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kurikulum dan komponen kurikulum. Dan ini adalah salah satu hal yang perlu diketahui oleh semua calon guru dan guru agar kemudian bisa menginterpretasi ya kurikulum dengan baik. Ini sub CPMK dari mata kuliah ini yang berhubungan dengan materi hari ini. Silakan dibaca. Oke. Nah, saya sebelum kita bahas lebih dalam tentang kurikulum, saya mau jelaskan bahwa ada yang disebut kurikulum resmi. Kurikulum resmi adalah dokumen kurikulum yang disediakan oleh sebuah institusi. Institusi tersebut bisa berupa negara, misalnya Indonesia memiliki kurikulum merdeka atau kurikulum nasional sebelumnya juga ada yang lain-lain, ada kurikulum 2013, 2006 dan sebagainya. Lalu ada kurikulum resmi juga, misalnya Singapura punya kurikulum Singapura, beberapa negara bagian di Kanada misalnya seperti Ontario mereka punya kurikulum resmi sendiri. Ada juga beberapa di Indonesia rasanya pemerintah daerah saya belum dengar gitu ya yang mengembangkan kurikulum resminya sendiri atau pemerintah provinsinya, tetapi ada juga beberapa institusi yang menjual kurikulum resmi gitu ya. Misalnya International Baccalaureate atau Cambridge misalnya, mereka juga punya kurikulum resmi. Beberapa sekolah atau yayasan yang memiliki sejumlah sekolah, mereka punya kurikulum resmi sendiri di sekolahnya masing-masing gitu ya. Dan bahkan beberapa institusi sekolah sendiri punya kurikulum resmi. Nah, saya mau beri analogi ini, nanti kita akan dengarkan dua lagu. Saya nggak tahu kalian tahu lagu ini atau tidak ya. Ini adalah lagu dari Glenn Fredly dan Dewi Lestari, dua-duanya lagu yang sama. Judulnya Malaikat Juga Tahu. Nah, nanti kalian bisa dengar di YouTube gitu ya, kedua lagunya. Nah, kalau kalian dengar kedua lagunya, kalian bisa merasakan bahwa pada dasarnya itu adalah lagu yang sama ya, yang elemen-elemen utamanya tuh sama, esensinya sama, tetapi dibawakan dengan cara yang sangat berbeda tergantung dari musisinya atau orang yang mengaransemen musiknya. Nah, hal yang sama juga bisa kita lihat saat kita punya menu gitu ya. Ada menu masakan misalnya nasi goreng kecombrang. Nah, misalnya nasi goreng kecombrang ketika dibaca sama chef hotel bintang 5 yang sangat jago masak gitu ya, akan diinterpretasi berbeda dengan orang yang misalnya baru belajar masak atau orang yang jago masak tapi jago masak masakan rumah gitu ya. Nah, pada dasarnya seorang guru itu ketika membaca kurikulum resmi apapun, baik yang dihasilkan oleh negara, oleh provinsi dan sebagainya, itu dia itu seperti seorang seniman, seperti seorang musisi, seperti seorang chef gitu ya, yang bisa terinspirasi oleh sebuah gagasan yang didapat misalnya dari partitur sebuah lagu atau misalnya dari resep masakan gitu ya, tetapi dia meramunya sehingga walaupun esensinya sama, interpretasinya bisa berbeda. Dan bahkan kalau musisi yang jago banget ya, misalnya dia punya partitur, dia dapat partitur yang sangat menarik gitu ya. Wah, lagu ini kayaknya nggak bagus deh. Ah, saya mau ciptain saya sendiri, saya nggak mau pakai. Itu juga boleh. Begitu juga Koki kalau udah jago banget, dia baca sebuah kurikulum resmi, dia merasa itu nggak pas, dia bisa bilang, oh saya nggak mau, gitu ya. Nah, ketika kita menganggap guru itu seorang yang punya kapasitas intelektual untuk kemudian menerjemahkan, mengkritisi, ataupun mengembangkan kurikulumnya sendiri, maka itu memang yang diharapkan oleh guru. Maka nanti saya akan jelaskan bahwa guru pada dasarnya bukan sekedar pelaksana atau pengikut dokumen kurikulum resmi yang sudah dikeluarkan oleh institusi apapun. Nah, jadi ketika membaca sebuah dokumen kurikulum, guru itu harus menggunakan pengetahuan profesionalnya dan pengalaman profesionalnya untuk menilai dokumen kurikulum tersebut, untuk membuat interpretasi terkait dokumen tersebut, bahkan mengkritisinya. Itu adalah syarat dari seorang guru profesional. Jadi guru itu bukan pengikut
Guru itu adalah intelektual yang bisa berpikir sendiri karena punya pengetahuan dan pengalaman profesional. Nah, tetapi adanya dokumen-dokumen kurikulum resmi itu kadang-kadang jadi alat bantu juga. Karena apa? Karena pada dasarnya guru adalah orang yang sangat sibuk. Sehingga, ya kan, ketika ada dokumen kurikulum resmi yang dipikirkan dengan sangat seksama dan menurut kita, menurut penilaian profesional kita itu cukup baik untuk digunakan di dalam kelas, maka kita bisa menggunakannya sebagai acuan, sebagai petunjuk untuk mengambil apa yang disebut nanti keputusan-keputusan profesional atau keputusan-keputusan kurikuler mengenai pengajaran yang dilakukan di dalam kelas kita masing-masing. Oke, nah sekarang tadi saya berbicara tentang kurikulum resmi. Saya menggunakan istilah kurikulum resmi. Tapi sebenarnya kenapa saya mesti pakai istilah resmi ya? Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Nah, kalau orang awam mendengar kata kurikulum, yang mereka bayangkan adalah dokumen kurikulum resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh negara, oleh institusi, ya. Seperti tadi. Tetapi kita sebagai guru tidak boleh menganggap kurikulum hanya dokumen. Dokumen kurikulum resmi itu hanya salah satu jenis kurikulum. Nah, ketika kita menggunakan kata kurikulum, kita harus jelas kurikulum mana yang kita maksud. Pertama, ada yang tadi disebut kurikulum resmi atau official curriculum, kadang-kadang disebutnya, atau kadang-kadang disebut intended curriculum. Artinya dia adalah dokumen kurikulum yang dihasilkan oleh institusi, oleh negara, oleh yayasan, oleh sekolah, negara bagian bahkan gitu ya, yang bisa menjadi acuan bagi kita para guru untuk kemudian merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tetapi kemudian kita sebagai guru akan membaca dokumen kurikulum tersebut, lalu akan membuat interpretasi, membuat kritisi, dan kita harusnya membuat kurikulum sendiri yang kita implementasikan di dalam kelas. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah enacted curriculum atau kurikulum yang diimplementasikan. Nah, kurikulum yang diimplementasikan atau enacted curriculum ini bukan sekedar mengimplementasikan tadi saya sebut, mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh dokumen-dokumen lain sebelumnya. Tetapi di sini yang dimaksud oleh enacted curriculum atau kurikulum yang diimplementasikan adalah kurikulum yang diimplementasikan secara berkesadaran. Jadi enacted itu bukan berarti acting. Artinya enact itu artinya berkesadaran. Nah, kemudian kurikulum ini kita implementasikan di dalam kelas. Tetapi kita mesti hati-hati gitu ya. Kadang-kadang apa yang diimplementasikan di dalam kelas ini berbeda dengan apa yang dipelajari oleh siswa. Itu yang disebut kurikulum yang dipelajari siswa atau the learned curriculum. Jadi kita bisa mengimplementasikan kurikulum tapi si A, si B, si C itu menganggap kurikulum itu beda. Maksudnya bagaimana si siswa apa yang siswa pelajari itu bisa berbeda satu sama lain. Nah, selain itu 3 yang penting tadi ya. Kurikulum resmi, tadi dokumen resmi, ada kurikulum yang diimplementasikan secara berkesadaran, dan ada kurikulum yang dipelajari oleh siswa atau yang disebut the learned curriculum. Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya ada macam-macam. Ada yang disebut kurikulum yang dinegosiasikan. Artinya, anggaplah ada dokumen kurikulum yang dihasilkan oleh negara, atau yayasan atau institusi tertentu, lalu ini didiskusikan dengan siswa untuk kemudian dinegosiasikan. Ini dipelajari nih, kita lagi berada di daerah nelayan nih, tetapi konteks kurikulum ini kayaknya nggak cocok nih sama daerah kita. Jadi apa yang mesti kita pelajari? Jadi itu didiskusikan dengan siswa. Itu yang disebut kurikulum yang dinegosiasikan. Ada juga yang disebut kurikulum yang muncul karena keadaan tiba-tiba atau emergent curriculum. Ini biasanya diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan non-formal atau alternatif atau bahkan PAUD gitu ya. Misalnya kita lagi ngajak siswa kita lagi di pinggir jendela kelas gitu ya. Lalu mereka melihat awan gitu ya. Wah, awannya bagus ya, bentuknya seperti kelinci gitu ya. Maka si guru bisa bilang, "Oh, iya ya, awannya menarik ya. Yuk kita belajar yuk tentang awan." Jadi dia muncul tiba-tiba karena apa yang diperhatikan seketika.
Saya pernah melihat ada guru gitu ya, lagi ngajak siswanya jalan-jalan ke kebun sekolah, terus tiba-tiba ada belalang. Hari itu nggak belajar tentang belalang, tetapi kemudian si gurunya tiba-tiba mengajak siswanya diskusi tentang belalang. Nah, itu yang disebut emergent curriculum. Kurikulum yang mungkin tidak kita rencanakan gitu ya, tetapi muncul tiba-tiba karena kondisi yang ada. Ada juga yang disebut kurikulum yang tersembunyi. Kurikulum yang tersembunyi atau hidden curriculum ini adalah sesuatu mungkin yang tidak tertulis, tetapi dia apa ya istilahnya? Dia dijalankan gitu ya, menjadi budaya di dalam konteks sekolah tertentu. Misalnya, di dalam sekolah tertentu siswa tidak boleh membawa makanan yang mengandung pengawet gitu ya. Di kantinnya itu isinya makanan sehat semua. Jadi secara tidak langsung siswa belajar bahwa wah aku ternyata harus makan makanan sehat. Itu hal yang baik. Tapi ada juga kurikulum yang tersembunyi yang sebenarnya misalnya kalau aku nggak nurut dengan guru, aku akan dimarahi. Jadi aku harus nurut pada otoritas. Ketakutan pada otoritas itu tidak disebutkan, tetapi karena di dalam konteks sekolah tersebut siswa-siswa yang tidak mengerjakan tugas guru itu nggak pernah diajak dialog, langsung dimarahin begitu saja, maka dia 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 belajar bahwa otoritas itu punya power yang kuat dan saya harus nurut pada otoritas. Nah, itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut kurikulum yang sengaja tidak diajarkan. Nah, di dalam kurikulum apa gitu ya, kadang-kadang ada hal-hal yang sengaja tidak dibahas. Misalnya kalau di dalam konteks Indonesia kadang-kadang ada isu-isu tertentu yang tidak dibahas ya, misalnya terkait sejarah atau isu-isu tertentu yang dianggap mungkin nggak pas dengan budaya Indonesia, sengaja tidak dibahas di dalam kurikulum. Nah, seperti itu. Oke, nah kurikulum resmi itu ada beberapa komponen, ini beberapa hal gitu ya. Jadi kalau kita sebagai guru matematika atau guru apapun, biasanya kita akan mengajar berdasarkan dengan mengacu ya tadi, terinspirasi atau mengacu pada kurikulum resmi yang dihasilkan oleh negara dalam konteks Indonesia misalnya atau oleh yayasan kita kalau kita pakai yayasan atau oleh institusi lain tadi ya. Misalnya kita beli kurikulum dari lembaga lain. Nah, ketika baca kurikulum resmi itu syarat pertama yang mesti kita lakukan sebagai guru. Jadi dapat dokumennya mesti kita baca. Jadi membaca dokumen kurikulum resmi itu syarat pertama. Tetapi masalahnya begini, masalahnya membaca kurikulum resmi itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena kurikulum resmi itu punya komponen-komponen yang sangat khusus dan butuh keterampilan dan pengetahuan khusus untuk bisa memahaminya. Nah, kurikulum resmi itu bukan buku pelajaran ya. Jadi ketika kita bilang buku pelajaran menjadi acuan kurikulum itu bukan ya. Buku pelajaran itu turunan dari komponen kurikulum resmi. Nah, kurikulum resmi ini biasanya punya komponen-komponen. Pertama dia punya apa yang disebut filosofi. Filosofi ini biasanya terdiri dari dua hal. Pertama tujuan yang ideal dari kurikulum tersebut dan prinsip-prinsip dasar kurikulum ini. Dan tujuan ini biasanya diturunkan dari tujuan pendidikan di konteks tersebut. Di negara tersebut misalnya Indonesia punya tujuan pendidikan, negara lain juga punya. Lalu itu diturunkan jadi tujuan ideal sih kurikulumnya dan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, kurikulum punya juga yang namanya kerangka atau struktur kurikulum. Ada beberapa kurikulum resmi yang menggambarkan kerangkanya atau strukturnya secara eksplisit dalam bentuk diagram, ada juga yang enggak. Jadi dia implisit aja, kita bisa baca dari dokumennya. Ada juga kemudian dari struktur tersebut kadang-kadang diturunkan lagi ya menjadi kegiatan akademis, intrakurikuler, atau kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikuler atau yang disebut kegiatan ekstensi dari kegiatan-kegiatan intrakurikuler. Nah, saya nggak akan bahas itu. Nah, tapi intrakurikuler itu kan biasanya akademis ya. Nah, akademis ini biasanya dia punya nanti ada mata pelajaran, dan setiap mata pelajaran itu biasanya juga punya filosofinya sendiri, punya tujuannya sendiri, punya prinsip-prinsipnya sendiri, gitu ya. Punya standar-standar, misalnya bagaimana mata pelajaran tersebut harus dijalankan atau di-assess, gitu ya. Dan
setiap mata pelajaran itu tadi punya tujuan mata pelajaran, sifatnya umum, lintas kelas. Lalu nanti ada tujuan yang lebih spesifik, tapi masih umum, misalnya tujuan per 2 tahun atau tujuan 1 tahun, baru masuk ke tujuan-tujuan yang lebih instruksional atau yang lebih bisa kita ukur lagi gitu ya. Lalu nanti itu kemudian dikembangkan misalnya menjadi silabus gitu, alur tujuan pembelajaran nanti kita akan belajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun bahan-bahan lain seperti modul ajar, buku teks dan sebagainya. Nah, itu komponennya, tapi kita akan bahas masing-masing itu seperti apa. Jadi kita mulai dengan tujuan dulu ya. Jadi ketika kita membaca kurikulum resmi, dia seperti apa ya? Dia punya tujuan yang paling ideal, yang sangat sulit dicapai gitu ya. Tetapi dia seperti bintang penunjuk, seperti arah gitu yang ingin kita tuju. Dan ini biasanya sangat berhubungan dengan konteks di mana kurikulum itu dikembangkan. Sebagai contoh di Indonesia, dari dokumen dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa Pendidikan Nasional Indonesia di situ ya, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau di Singapura beda lagi, dia tapi mirip-mirip lah. Biasanya kalau tujuan ini mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Kita bisa bandingkan misalnya. Pendidikan di Singapura bertujuan agar setiap siswa siap untuk masa depan, memiliki jiwa nasionalisme yang kuat sebagai warga Singapura, dan memiliki kompetensi untuk menavigasi, berpartisipasi, dan berkontribusi sebagai warga dunia. Pendidikan di Singapura diharapkan menumbuhkan siswa-siswa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, sehingga mereka berdaya untuk hidup sebaik-baiknya, berkontribusi dan peduli pada komunitas dan bangsanya. Proses pendidikan memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat mereka dan memenuhi passion mereka dan mencapai cita-cita mereka. Jadi seperti itu. Ini tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan ini kemudian diturunkan menjadi tujuan umum dari kurikulum. Artinya ini berlaku untuk pelajaran apapun, di kelas berapapun, berlaku secara umum. Nah, contohnya ini ya, kamu bisa baca sendiri gitu ya, kalau kurikulum merdeka gitu ya, bertujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan lalala, akhlak mulia serta menumbuh kembangkan cipta rasa karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Kalau di Singapura, ini saya kasih contoh, beda lagi. Boleh di pause videonya kalau mau ditonton, silahkan dibaca gitu ya, silahkan. Saya nggak bacakan semua. Nah, tujuan ini lalu tadi filosofi tadi terdiri dari tujuan dan prinsip-prinsip. Nah, ini ada prinsip-prinsip. Jadi kalau di kurikulum merdeka misalnya prinsipnya ada 3. Ini saya kasih contoh yang Singapura. Kalau Singapura beda lagi prinsip-prinsipnya gitu ya. Dia lebih pada apa yang mereka percaya. Itu mereka elaborasi gitu ya. Bisa dibaca gitu ya. Kalau kurikulum merdeka misalnya fokus pada pengembangan karakter, fleksibel, dan berfokus pada muatan esensial. Kalau di Singapura, dia pakai istilahnya kami percaya. Kami percaya bahwa pendidikan haruslah holistik, berfokus pada pengembangan nilai, perkembangan sosial, dan kesejahteraan emosional, dan pengembangan karakter, dan sebagainya. Nah, ini saya bandingkan dengan Singapura karena mereka sangat jelas ya mendefinisikan filosofinya, sangat terstruktur gitu ya. Jadi sebagai pembanding. Dan nanti ada beberapa komponen yang saya gunakan mungkin contoh dari negara-negara lainnya atau contoh dari kurikulum lainnya. Karena apa? Karena sebagai guru kita harus punya kemampuan untuk membandingkan kurikulum. Dan ketika kita membandingkan kurikulum, kita membandingkan komponen-komponennya. Nah, kurikulum biasanya punya apa yang disebut kerangka. Kerangka ini bisa ditampilkan dalam bentuk diagram untuk kalau ditanya gitu ya, kalau ada seseorang yang bertanya, apa sih esensi dari kurikulum ini?
kelihatan dalam bentuk diagram gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh, ada beberapa kurikulum yang menampilkan kerangka ini secara eksplisit dan ada yang tidak. Kalau kurikulum kita, kurikulum Merdeka itu tidak ditampilkan secara eksplisit. Tapi ini saya kasih contoh kalau di Australia gitu ya. Kurikulumnya kerangkanya gini, dia ada yang disebut 8 learning areas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti 8 mata pelajarannya. Jadi mata pelajarannya ada di situ, ada digital technology, ada design dan apa, ada bahasa, macam-macam ya. Ada 8. Lalu ada yang disebut 7 general capabilities atau 7 keterampilan umum. Nah, keterampilan umum atau kapasitas umum ini berlaku lintas pelajaran, lintas topik. Jadi nggak ngaruh mata pelajarannya apa, semuanya harus dikembangkan. Misalnya literasi, numerasi, kemampuan ICT, cara berpikir kritis dan kreatif, personal dan sosial, intercultural understanding, ethical understanding misalnya ya, cara berpikir etis, pemahaman antar budaya, pengembangan kapasitas personal dan sosial. Jadi kapabilitas itu harus dikembangkan pada semua mata pelajaran, nggak ngaruh gitu ya. Lalu ada yang disebut cross curriculum priorities atau mungkin bisa kita sebut tema besar yang harus dipelajari lintas kurikulum. Nah, dalam konteks Australia itu ada 3, misalnya keberlanjutan, Asia dan Australia dan hubungannya dengan Asia. Jadi hubungan antara Asia, Australia, dan relasinya dengan Asia mungkin karena Australia sangat dekat dengan Asia. Dan terakhir adalah budaya dan sejarah aborigin dan Torres, Selat Torres, Selat Kepulauan Torres gitu ya. Nah, ini tema-tema yang sangat kontekstual dalam konteks Australia. Nah, mereka tampilkan kerangka kurikulumnya dalam bentuk kubus seperti ini. Kalau Hong Kong nih beda lagi. Kalau Hong Kong itu kita bisa lihat itu KG di bawah tuh artinya TK. Kalau di TK mereka pelajarannya apa? P itu primary, kalau di SD, JS tuh junior school, SS tuh senior ya, SMA gitu ya. Nah, dari itu ada pelajaran-pelajarannya. Jadi kelihatan perubahannya dari TK, SD, SMP, SMA. Tetapi kalau dilihat di kurikulum Hong Kong ini sangat value based ya, sangat karakter based gitu ya. Dia ada penekanan di lintas kelas, apa sih nilai-nilai dan sikap-sikap hidup yang harus dikembangkan. Terus kecakapan umum, tadi mirip seperti di Australia, apa yang harus dikembangkan. Misalnya basic skills, kemampuan berpikir dan sebagainya, personal and social skills. Jadi keterampilan personal dan sosial. Lalu pengalaman belajar yang harus dirasakan tuh apa? Tuh ada 5. Itu termasuk di dalamnya pengalaman untuk melakukan pengembangan sosial, community service atau pengabdian masyarakat misalnya, dan macam-macam ya. Juga ada pengembangan karir gitu ya. Di lingkungannya seperti apa? Lingkungan yang atas tuh kalau kita baca di situ, dia lingkungan yang mengayomi dan juga mengembangkan holistik gitu ya dan sebagainya. Nah, ini jadi kalau orang tanya apa sih intinya kurikulum ini, mereka tampilkan aja kerangka ini langsung kelihatan esensinya. Oke. Nah, terus dari itu tadi yang umum gitu ya. Di Indonesia juga nanti ada SKL, standar kompetensi lulusan dan sebagainya yang lebih detail. Kalau mau bisa dicari langsung di website kementerian. Tetapi kemudian kita akan mulai masuk ke mata pelajaran. Jadi biasanya setiap kurikulum dipecah gitu ya. Jadi mata pelajaran tertentu. Dan dengan belajar itu diharapkan tujuan yang tadi, yang dibahas di filosofi yang tadi, itu tercapai gitu ya. Nah, sebelum kita bicara mata pelajaran, misalnya kita bicara tentang matematika, biasanya di kurikulum resmi apapun itu ada biasanya dieksplisitkan mereka percaya hakikat dari keilmuannya itu seperti apa. Nah, di dalam kurikulum Indonesia juga ada, itu dibahas walaupun tersirat gitu ya. Nah, ya saya kasih contoh beberapa kurikulum, misalnya kalau di Ontario dan sebagainya, New South Wales, Singapura atau IB. IB itu artinya International Baccalaureate gitu ya. Itu ada 3 pandangan yang berbeda tentang hakikat matematika. Yang pertama, matematika sebagai alat berpikir. Kedua, matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dunia nyata. Dan yang ketiga, matematika sebagai alat untuk mempelajari atau memahami struktur pola, urutan, dan hubungan. Dan biasanya itu dinyatakan secara eksplisit di dalam dokumen kurikulum apapun. Nah, dalam konteks Indonesia,
di kurikulum Merdeka ini penjelasan tentang matematika, kita bisa melihat bahwa di dalam kurikulum Merdeka, matematika dipandang sebagai alat untuk berpikir logis, ilmu pengetahuan yang merupakan alat untuk berpikir logis, dan dia juga adalah alat yang konseptual untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi materi. Artinya dia dipandang sebagai ilmu yang dinamis dan bisa kita pertanyakan dan bisa kita kembangkan gitu ya. Dan dengan belajar itu kita melatih kecakapan berpikir yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Jadi matematika juga alat pemecahan masalah. Nah, ini kalau di Singapura seperti ini bisa dibaca lebih detail. Mereka sangat detail dalam menentukan ini ya, menjabarkan gitu ya, kodrat matematika dan turunannya. Ini kalau di International Baccalaureate, ini contoh kodratnya, ini maaf dalam bahasa Inggris, belum saya terjemahkan. Nah, tadi adalah mereka mandang matematika seperti apa. Nah, setelah itu ditentukanlah tujuan umum dari mata pelajaran. Nah, ini contoh kalau di kurikulum Merdeka, kita mengajar di kelas berapapun, topik apapun, tujuannya adalah satu, membangun yang disebut pemahaman matematis dan kecakapan prosedural. Kedua, membangun kemampuan penalaran dan pembuktian matematis. Lalu pemecahan masalah matematis, komunikasi dan representasi matematis, koneksi matematis, dan disposisi matematis. Ini dari dokumen kurikulum resminya kita, dari kurikulum Merdeka. Mungkin teman-teman ingat, di pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang 5 kecakapan bermatematika, dan kita bisa melihat bahwa ada unsur kecakapan bermatematika itu di sini, ya kan? Tetapi juga ada tambahannya yang kita juga sudah pelajari, telah diambil dari standar proses yang dikembangkan oleh National Council of Teachers Mathematics pada tahun 2000. Nah, itu. Nah, ini contoh beda lagi, ini tujuan di Singapura. Nah, ini ada beberapa negara yang kerangka mata pelajarannya dibikin kerangka lagi, seperti tadi intinya. Lalu kerangka itu digambarkan menggunakan diagram. Kalau kita di kurikulum Merdeka tidak eksplisit seperti itu, tapi kita bisa bandingkan. Nah, ada juga kemudian yang disebut standar atau kadang-kadang disebut elemen proses matematika. Ini kalau di kurikulum Merdeka, kita bisa lihat itu ada 5. Dan ini merupakan adopsi dari standar proses yang dikembangkan oleh National Council of Teachers of Mathematics tahun 2000. Kalau di kiri saya kasih contoh lain itu Ontario. Saya kasih contoh itu karena berbeda gitu ya dari kita. Mereka juga ada refleksi, khususnya ada refleksi ya. Terus ada memilih alat dan strategi computational yang juga merupakan salah satu standar prosesnya mereka. Kalau kita penalaran dan pembuktian matematis, pemecahan masalah, koneksi, representasi, dan komunikasi. Oke. Nah, ini kalau mau baca dokumen aslinya, National Council of Teachers of Mathematics, standar prosesnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dari masing-masing, itu ada di situ. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, misalnya, itu juga nanti ada komponen yang disebut standar konten atau elemen konten di mata pelajaran. Jadi matematika itu dipecah jadi subtopik-subtopik lain gitu ya. Dia juga mengadopsi dari National Council of Teachers of Mathematics, ditambah kalau yang matematika tingkat lanjut ada kalkulusnya. Jadi ada bilangan, pengukuran, geometri, aljabar, fungsi, geometri, analisis data dan peluang, dan kalkulus. Nah ini kemudian, ini kalau mau lihat detailnya dari apa yang diharapkan dari masing-masing konten, dari NCTM 2000. Karena memang kurikulum Merdeka untuk elemen kontennya itu referensi utamanya adalah National Council of Teachers of Mathematics tahun 2000. Nah ini tadi elemennya ada 2, konten dan proses. Kontennya tadi dibagi, prosesnya dibagi. Nah kemudian saat kita baca kurikulum kita mesti lihat lagi gitu ya, bahwa ada yang disebut fase-fase ya. Jadi kalau kurikulum Merdeka ada fase A kelas 1, 2, B kelas 3, 4, 5, 6, 2 tahun, 2 tahun gitu ya. Dan nanti di masing-masing fase ada yang disebut capaian pembelajaran atau bahasa lainnya adalah tujuan pembelajaran umum mata pelajaran gitu ya, yang perlu dicapai dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, CP ini diturunkan jadi TP ini di tujuan pembelajaran, kemudian disusun alurnya jadi alur tujuan pembelajaran, dan keterampilan menurunkan
capaian pembelajaran menuju tujuan pembelajaran itu dilakukan oleh guru dan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan guru terkait bidang studi yang diajarkannya. Maka agar bisa menurunkan tujuan pembelajaran dengan baik, guru harus tidak bisa ditolerir punya pengetahuan konten yang baik terkait topik matematika yang akan diajarkannya. Nah, saya mau kasih lihat. Jadi, capaian pembelajaran itu nama lainnya, kalau di dalam dokumen kurikulum lain kadang-kadang namanya lain, tapi intinya sama, itu disebut apa yang disebut tujuan pembelajaran umum atau kadang-kadang disebut general learning objectives. Nah, ini silahkan dibaca lebih detail. Ini contoh ini bukan bilangan, ini topik aljabar dan fungsi di matematika pada kurikulum merdeka. Saya salah tulis di situ. Harusnya ini aljabar. Jadi seperti ini. Nah, saya bisa kasih lihat sedikit. Ini kalau di kasusnya Ontario. Kalau di Ontario, tujuan pembelajaran umumnya itu bukan per 2 tahun, tapi per 1 tahun. Jadi, seperti ini. Dia umum. Artinya, dalam 1 tahun ini yang diharapkan. Kalau kelas 11 lagi belajar tentang karakteristik fungsi, ini seperti ini. Kalau kelas 12 seperti ini. Jadi, seperti itu. Nah, tadi, yang umum-umum tadi, tujuan pembelajaran umum atau yang disebut capaian pembelajaran, itu kemudian harus diturunkan dengan apa yang disebut tujuan pembelajaran instruksional atau khusus. Tujuan pembelajaran khusus. Artinya, dia adalah tujuan pembelajaran yang lebih terukur. Nanti kata-kata kuncinya itu biasanya bisa menggunakan Bloom's taxonomy. Ada juga taksonomi lain. Ada juga yang disebut 6 bukti pemahaman menurut Wiggins dan Tichy misalnya. Nah, itu diturunkan. Dia bisa dipakai untuk harian gitu ya. Di kelas kita ngajarnya gimana. Dan dia bisa diukur. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang bagaimana membuat tujuan pembelajaran sendiri. Nah, kalau di beberapa konteks, Ontario, Singapura, Australia, tujuan pembelajaran instruksionalnya itu disediakan di dokumen kurikulum resmi. Tetapi di dalam konteks Indonesia, tidak. Jadi, yang disediakan hanya tujuan pembelajaran umum, yang tadi disebut capaian pembelajaran, yang kemudian itu harus dikembangkan sendiri oleh guru. Jadi kita tidak bisa lihat gitu ya dari situ. Dan guru kemudian menyusun itu secara sistematis dan logis agar sebagai apa yang disebut alur tujuan pembelajaran. Jadi di dalam konteks Indonesia, situasinya jauh lebih berat. Karena tujuan pembelajaran instruksionalnya tidak disediakan oleh kurikulum resminya dan harus dikembangkan sendiri oleh guru. Artinya, PR berat sekali bagi kita yang akan menjadi guru atau sudah menjadi guru matematika. Kita benar-benar harus menguasai apa yang esensi dari mata pelajaran matematika, dari topik-topik matematika, sehingga kita bisa menyusun sendiri. Jadi satu sisi kita punya kebebasan, di satu sisi kita punya tanggung jawab yang sangat besar. Nah, ini sedikit gambaran ya, itu biasanya yang ada di dokumen kurikulum resmi. Nah, kemudian kan tadi ya, kurikulum ini dibaca dan diterjemahkan oleh guru menjadi tadi kurikulum yang diimplementasikan. Yang dia terapkan di dalam kelas. Nah, biasanya kalau di dalam kurikulum yang kita gunakan sekarang, kurikulum Merdeka, guru itu disarankan membuat apa yang disebut modul ajar. Tetapi bagaimana guru mengembangkan modul ajar itu disarankan menggunakan kerangka Understanding by Design-nya Wiggins dan Tichy. Dan kita akan belajar di mata kuliah ini nanti di bagian akhir-akhir ya, habis ujian tengah semester kita akan belajar lebih detail tentang ini. Itu bisa dibaca sendiri di pembelajaran dan asesmen. Jadi kalau di situ secara eksplisit dikatakan bahwa kita nanti menggunakan apa yang disebut desain mundur. Nah, kita nggak akan belajar detail. Saya kasih gambaran sedikit aja gitu ya. Ini yang disebut desain mundur. Nanti kita akan belajar lebih detail. Saya kasih sedikit gambaran saja. Oke, ini bukti pemahamannya tadi untuk menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran yang lebih instruksional. Kita akan menggunakan kata-kata kerja tertentu. Gitu ya. Ini contohnya di matematika. Nanti kita akan belajar lagi. Setelah ini, tidak sekarang. Ini bagaimana menentukan tujuan. Ada proses berpikir yang panjang. Yang butuh mikir banget. Ini kita mesti latihan. Nanti kita akan latihan dalam bentuk kelompok ya, tidak individual. Kalau individual ini berat banget, khususnya bagi yang baru belajar. Lalu menentukan buktinya, apa buktinya tujuan tersebut tercapai. Lalu baru merancang kegiatan dengan standar-standar tertentu.